Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nashkuruh wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min amri rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bapak dari KM beserta jamaah Masjid Zahratul Mutmainnah yang diberkahi, yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi kembali. Mudah-mudahan dengan silaturahim tazil umroh bisa memanjangkan umur kita, mensutur rezeki dan memberkahkan rezeki kita. Sebagai hadis Rasul, man ahabba an yushallahu fi rizqihi, siapa yang ingin diberkahkan rezekinya, wa ayyun sa'alahu bi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, para silaturahim, maka hendaklah silaturahim. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah taufik, hidayah dan maghfirah, diberikan ketaatan iman Islam kita hingga akhir kita. Terlebih kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mensucikan jiwa kita dan bisa mempersiapkan jiwa kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Kalau kita tidak kuat iman, tentunya tidak akan mampu untuk menyelesaikan, menuntaskan puasa tersebut. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu tetapkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang diberkahi, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Rajab, ya. Tepatnya kemarin tanggal 27 terjadi peristiwa yang monumental, peristiwa yang sangat luar biasa, yang menghasilkan perintah sholat yang 5 waktu. Dan pada saat ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji bagaimana cara kita menjaga kualitas sholat kita, baik ketika dalam perjalanan ataupun ketika berada di tempat kediaman kita. Kenapa? Karena sholat ini luar biasa, berbeda dengan perintah yang lainnya, seperti perintah puasa. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kalau perintah puasa bisa ditunda. Kalau ketika sakit, ketika dalam perjalanan, boleh ditunda nanti. Kalau sudah sembuh atau kalau sudah selesai perjalanan. Tapi kalau masalah sholat, mau sakit, mau ada di perjalanan, tetap wajib dilaksanakan. Makanya perintah sholat ini langsung Allah memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan perintah yang lainnya. Perintah puasa Allah hanya perintahkan mereka civil, ya. Perintah haji, perintah zakat, ya. Dan puasa hari zakat itu
miskin, mau kaya, mau sakit, mau dokter, tetap wajib dilaksanakan. Kalau kita sakit tidak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil berkedip, nggak bisa disolatin. Kenapa? Jadi kalau nggak mau sholat, nggak ada pengen disolatin berarti. Gitu ya? Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya kita menggapai kekhusyuan sholat itu ataupun kualitas sholat itu sangat sulit, ya. Betul ya? Untuk menggapai kualitas sholat yang hebat, yang tinggi itu sulit. Lebih sulit lagi menjaga kualitas sholat kita. Betul? Kita memperoleh kemerdekaan NKRI itu sulit. Ceceran air mata, genangan darah, berbagai darah para pahlawan yang kita lakukan menembus kemerdekaan. Lebih sulit lagi menjaga NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sekarang saat ini sedang dipecah belah. Ya, betul nggak? Jamaah di mana saja seluruh Indonesia, khususnya umat Islam, para ulama juga terkotak-kotak. Ada yang kelompok nomor 1, ada yang kelompok nomor 2, ada yang kelompok nomor 3. Oleh karena yang mana kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai terpecah belah gara-gara pilpres nanti 14 nanti. Karena dalam sholat itu ada pelajaran yang luar biasa untuk kita agar kita tetap menjaga kesatuan keutuhan negara kesatuan Indonesia. Sebelum imam memulai sholat, imam terlebih dahulu mengatakan sholat sufakum pada atas subuh pertama sholat. Teruskan dan rapatkan barisan. Semuanya lurus dan rapat barisan adalah untuk kesempurnaan sholat. Ini dalam pelajaran berjamaah luar biasa buat kita semua. Sholat berjamaah itu samping dapat pahala 27 derajat, ada unsur filosofis untuk kita bahwa kita harus meluruskan kita, rapatkan barisan kita umat Islam. Kalau kita umat Islam tidak lurus hatinya, dalam artian bengkok hasut, ketika orang lain dapat kemenangan, kesuksesan, kita hasut misalkan, ya. Jagoan kita nggak dapat misalkan, ya. Yang lain dapat kita kan, kita harus hati kita, ya. Rapatkan barisan kita. Dalam sholat berjamaah di sini tidak dibeda-bedakan mana yang 01, mana 02, tidak. Bahkan nanti di hari kiamat tidak akan ditanya, kamu ketika itu pilih yang mana? Enggak. Yang ditanya adalah sholat. Awal yuhasabu dia memang as-sholat. Bukan pilihan presiden nomor berapa, bukan ditanya tentang partainya, benderanya, tapi yang ditanya adalah tentang sholatnya. Oleh karena mari kita menjaga kehusuan kita dalam sholat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ada 4 supaya kita bisa menjaga kehusuan sholat kita. 4 modal ini harus kita miliki. Dalam kitab Tanbihul Ghabil karangan Syekh Samakhuni halaman 6 bagian 6 di situ ada bahwa untuk menggapai kesuksesan menjaga kehusuan itu pertama al-ilmu qabla badi. Ilmu yang kita miliki sebelum kita sholat atau ibadah yang lain tidak mempunyai ilmu, tidak didasarkan ilmu, maka kata Sayyid Musa dalam kitab Subadiyah, fakul luman biwali ilmi ya'malu akmaluhu madhudatun la tukmalu. Maka setiap orang yang beramal tanpa dasarnya ilmu, maka ditolak, tidak akan diterima. Na'udzubillah min. Apalagi sholat dalam perjalanan itu ada ilmunya. Dalam kitab Bulughul Maram menyatakan kalau kita sholat dalam perjalanan boleh itu dijamaah, dikumpulkan, ya, disatukan, dan boleh kosor diringkas. Tapi ada aturannya, ada
sembarang disatukan. Ada aturannya yang boleh disatukan itu zuhur dengan asar. Begitu ya? Maghrib dengan isya nggak boleh, asar dengan maghrib. Ada aturannya, ada ilmunya. Makanya sebelum kita menggapai ibadah kita sukses, ya, ataupun berkualitas, maka modal pertama adalah ilmu terlebih dahulu. Ya, kosong juga begitu, ada aturannya. Nggak semua sholat bisa dikosong. Ya, ayat mudah rubahnya dan mana yang boleh dikosong itu sholat yang 4 rakaat. Yang tidak nggak bisa dikosong jadi 1,5. Gimana ya? Tadi cuma 1,5. Betul nggak? Repot kita lihatnya 1,5. Bahkan ada aliran sesat. Ada sholat di jamaah 1 minggu, Pak. Bukan mentah itu. Niatnya gini katanya. Usholi, fardhu maghrib Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Senin, luar biasa. Alhamdulillah ya. Ada aturannya. Di jamaah ada aturannya, yaitu zuhur dengan asar. Kalau didahulukan berarti jamaah takdim. Asar dilakukan pada waktu zuhur. Kalau jamaah takhir berarti zuhur dilakukan di waktu asar. Begitu juga maghrib dan isya. Kalau jamaah takdim maghrib dulu baru isya. Ya. Maghrib juga nggak bisa hanya jamaah saja tapi kosong tidak bisa. Kalau jamaah takhir berarti maghrib dilakukan di waktu isya. Begitu. Jadi ilmu dulu yang harus kita miliki. Dulu ada orang yang pernah sholat berjamaah, Pak ceritanya. 3 orang berjamaah nggak pakai ilmu. Yang 1 jadi imam, yang 2 jadi makmum. Ketika tengah perjalanan sholat, ada tikus lewat. Kan sekarang banyak tikus ya. Kata makmum yang sebelah kiri, ada tikus. Maksudnya kasih tahu ya. Kata makmum sebelah kanan, jangan bicara. Kata imam, nanti batal. Kira-kira batal nggak semuanya? Batal semuanya. Itu karena tidak pakai ilmu. Apalagi nanti kita puasa udah capek menahan makan haus. Tidak pakai ilmu, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah ilmu yang harus kita miliki. Bahkan para nabi sebelum mereka diutus oleh Allah untuk mengemban amanah risalah dari Allah, terlebih dahulu dikasih ilmu. Di antara ada mu'allama Adam, kasih ilmu dulu. Ya, Nabi Sulaiman sebelum jadi raja dan nabi yang berkasa, ya, Nabi Sulaiman disuruh memiliki ilmu atau harta. Nabi Sulaiman memiliki ilmu dengan ilmu harta bisa dapat, ya, kekayaan, kerajaan, Nabi Musa peroleh. Ya, Nabi kita Muhammad yang pertama tentang ilmu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, 'allamal insana kasih ilmu. Ya, begitu juga kita, anak-anak kita kalau ingin bisa menguasai dunia harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil. Siapa yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Wa man arada umat, siapa yang ingin bahagia dunia akhirat itu pun fa'alaihi bil dengan ilmu. Apalagi 10 tahun yang akan datang mungkin anak kita akan lebih kompleks lagi permasalahan yang akan mereka hadapi. Oleh karena mari kita bekali anak-anak kita dengan ilmu. Tapi ingat, harus didasari dengan iman. Ya, makanya dalam peristiwa Isra kemarin itu tujuannya untuk menambah keyakinan kita akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan peristiwa Isra itu memiliki kandungan ilmu yang luar biasa bagi kita semua. Dalam kisah apa? Sebelum Nabi berangkat ke Isra itu dahulu bidah. Ini menandakan bahwa Islam harus ada yang ahli ilmu Quran. Harus ada. Lalu Nabi menaiki bom yang kecepatan luar biasa. Itu pun mengajarkan kepada kita umat Islam agar pandai ilmu transportasi teknologi. Bahkan termasuk pandu baik. Jadi pandu baik itu bukan hanya mengurus jenazah. Untuk kita
kita saat ini pakai sejarah itu umat Islam harus ada yang ahli teknologi, ahli kedokteran, ahli ekonomi, dan agar kita jangan dijajah kembali oleh orang-orang yang zalim kepada kita. Coba saya mau tanya, kenapa kita dulu sampai dijajah oleh Belanda, oleh Jepang? Karena kita didoktrin oleh mereka. Nggak usah Islam, nggak usah umat Islam, nggak usah mikirin teknologi, umat Islam nggak usah mikirin politik, umat Islam nggak usah mikirin sosial dan lain sebagainya. Biar kami yang urus, akhirnya kita selama 350 tahun itu dijajah oleh mereka. Karena kita ini nggak membuka. Boleh juga kita sekarang ya, kita umat Islam harus pandai di ilmu pengetahuan. Iya, tapi harus dasarnya dengan iman. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Mujadah 11, ya ma'inna alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi kalau kita, anak-anak kita ingin punya derajat yang tinggi, maka harus punya iman yang kuat, iman dan takwa yang kokoh, dan iftek ilmu teknologi yang tangguh. Itu yang pertama, supaya kita bisa menjaga kualitas kekhusyuan kita, ya, menjaga kekhusyuan kualitas sholat kita, ya. Maka yang pertama adalah ilmu harus kita peroleh. Kita jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Sebab ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu tidak ada batasan umur, dari mulai berbuat sampai berubah. Yang kedua, kata saya sama Rodi, kalau kita ingin menggapai, ingin menjaga, ya, kualitas sholat kita, ya, niat pribadi, niat ketika awal kita melakukan, niat kita pasang, ya, kita niat sholat, niat ibadah yang lainnya, itu dalam kita itu amalulillah, semata-mata mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yang lain. Sebelum kita sholat karena ini dipuji orang lain, infak, zakat, sedekah ini dipuji orang lain. Itu Allah umpamakan dalam batu ayat 264, karena masalah sukwa dinamai roh pak asobahu wabil kata Rasulullah. Perumpamaannya seperti debu di atas batu yang licin. Ini orang yang ibadah bukan karena Allah, karena dia. Allah umpamakan seperti apa? Debu di atas batu yang licin. Coba kita bayangkan. Lalu pak asobahu wabil, mengenainya hujan yang lebat, pada Rasulullah, maka tidak ada debu tadi hilang. Dalam artian kalau kita ibadah bukan karena Allah, maka pahalanya tidak ada di sisi Allah, tidak menjadi amalan akhir, tidak menjadi amal sholat. Namun sebaliknya, kalau berupa amalan dunia, kita mencari uang, pergi pagi pulang petang, pergi ke kantor, ke pasar, ke tempat kerja, kan cari fulus, betul nggak? Cari uang kan dunia itu. Tapi niatnya untuk bekal ibadah, maka insya Allah ini amal sholat. Sebagaimana ungkapan saya jatuh di dalam Al-Quran Ta'ala, kami amalin yang sabur amal dunia masuk amal akhirat yang sebenarnya. Berapa banyak amalan dunia seperti mencari uang, mencari nafkah, tapi niatnya untuk bekal ibadah, niatnya bagus, maka jadi amal akhirat, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, berapa banyak amal akhirat, baca Quran, sholat, infak, tapi niatnya ingin kelihatan orang lain, dia atau sumah ingin kedengaran oleh orang lain, maka tidak ada nilai atau tidak dari amal sholat. Hanya mendapatkan pujian dari orang lain, si bapak rajin, si ibu rajin, misalnya begitu. Dari Allah dan Alhamdulillah ini. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari ketika mau berangkatan, ya, dikasih nasihat dari Muhammad SAW. Ya Abu Dzar, jadi istighfar wa ilmu. Wahai Abu Dzar, berbahagia perahu sebelum kau melalui lautan yang luas dan dalam. Tafsirnya, berbahagia niatmu sebelum kau melakukan banyak amal soleh.
Jadi tasbih dunia memanfaatkan kita. Sungguh rugi kalau kita beribadah itu karena ini dipuji oleh orang, ini dipuji oleh manusia. Kita harus ingatkan hati intiho awal betul semata-mata indah dari Allah. Namun kadang-kadang memang begitu saja suka ada apa perasaan dalam hati, ya dalam hati sekarang ini dipuji ini, begitu kan? Tapi kalau kita sudah iktikad dari awal saya ingin sholat itu lillahi ta'ala, itu Allah dapat indah dari Allah, maka ketika ada bisikan setan kita cepat-cepat mengucapkan Rabbi a'udzubika min hamzatish syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehancuran setan. Jadi begitu Pak. Idza arada al-'abdu an ya'mala 'amalan shalihan, kalau saya menyumbang ke masjid misalkan 100.000 misalkan, kalau saya cepat langsung saya langsung. Kalau digantikan kadang-kadang berubah itu, betul nggak? Tadi malam mau diganti misalkan infak 100 juta misalkan ya. Begitu perjalanan berlalu datang saya, jangan 100 juta kebanyakan, udah 50 juta aja. Begitu nggak? Betul nggak? Kalau saya setan ya, kalau itu udah ada hancurnya setan, betul nggak Pak? Kerjanya hancurin niatnya baik kita, kepada kita. Kalau itu udah ada yang hancurkan setan, Pak Bu. Kalau nggak ada setan, nggak ada tantangan, nggak ada rintangan, nggak ada perjuangan, betul nggak? Justru dengan ada setan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tinggi ujian seseorang, semakin tinggi derajat yang akan diperoleh. Husulun nikmah bi'tibari masalah. Kepala hati mengatakan hasilnya suatu kenikmatan, kesuksesan diukur dengan perjuangan. Semakin tinggi perjuangannya, semakin tinggi pula kenikmatan kesuksesan yang diperoleh. Luar biasa. Contoh begini, analogi contoh begini. Kita atau anak kita bisa memasukkan bola ke gol atau gawang ya 10 menit 10 kali, namun nggak ada kipernya, nggak ada barisan lawannya, kira-kira dapat hadiah apa? Nggak dapat lah, kadang-kadang bertahan, nggak ada perjuangan. 10 menit bisa masukkan bola ke gol atau ke gawang, tapi tidak ada kipernya, tidak ada barisan lawan, nggak dapat hadiah. Yang dapat hadiah itu kalau ada barisan lawan yang hebat-hebat, kipernya hebat, kita bisa mengumpulkan baru dapat hadiah. Begitu kita ketika ada beramal soleh, pasti setan akan menghancurkan niat kita. Kalau kita bisa membuka setan, insya Allah dapat hadiah dari Allah Taala yang banyak. Insya itu yang kedua, niat ibadah. Niat kita memulai amal. Yang keempat, yang ketiga apa? Yang ketiga as-sabr untuk memulai kualitas ibadah kita. Sabar ketika pertengahan kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah yang lain. Ini jangan cepat-cepat itu beres, jangan cepat-cepat itu selesai. Bagaimana kita akan bisa mengambil kehusuan sholat kalau sholatnya tergesa-gesa? Alaikum bisakinah, kata Nabi. Istimewa kalian banyak untuk tenang. Bahkan dalam sholat itu ada rukun dalam tumaninah. Setiap rukun ada tumaninah, wajib tumaninah. Tumaninah itu berarti sejenak, tenang, tidak langsung. Dari ruku sujud langsung ada sejalannya, nggak boleh kasar. Ruku ada tumaninahnya, betul nggak? Sujud ada tumaninahnya, duduk di antara itu ada wajib itu. Jadi harus sabar, jangan ingin cepat-cepat selesai. Bisa jadi nanti kalau ingin cepat-cepat selesai bisa nyasar nanti. Dulu pernah kejadian Pak, baca surat Al-Baqarah karena kecepatan Pak, jadi nyasar Pak. Al-Baqarah berkata selanjutnya bilang yang tidak kita terwakil alaihi wa ilal maghdubi alaihi wa ad-dallin. Lagi, nah itu ada kecepatan. Dari waktu ini wah asli, ada yang nyasar begitu. Karena nggak ada hati-hati, karena tergesa-gesa ya. Waktu ini masih itu lupa sih ada banyak yang berkorban di sana biasa tapi itu kalau ada usaha dari ladina aman wa sholat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, karena ketidakpercayaan dan tergesa-gesa. Ya, jadi kita ibadah tenang, ya, jangan apa
di sini wa ayyusmi anafsa, memberikan apa pernyataan minimal oleh kita sendiri. Jangan sampai kita sholat sama diri sendiri pun tak kedengaran. Allahu Akbar. Dia baca nggak baca, dalam hatinya bisa minimal kedengaran oleh diri sendiri. Kalau kita misalkan wajahnya udah nggak kedengaran oleh diri sendiri, nanti kamu lain, betul nggak? Sholat ketika pertengahan melaksanakan amal. Ya. Yang keempat, al-ikhlas lillahi. Ikhlas ketika selesai melaksanakan amal tersebut. Jangan sampai kita habis hataman Quran dipotong selfie. Sebaliknya dulu, alhamdulillah sudah hatam Quran. Nah, kira-kira ikhlas kan Pak? Ya, ikhlas kan dulu. Ya, kita misalkan bisa berjamaah, terawih, potong selfie. Ini belum, alhamdulillah selesai sholat berjamaah. Emang nanya? Begitu Pak. Kita hati-hati pada ibadah luar biasa. Kadang-kadang ada hal-hal yang menghancurkan ya amal kita. Nggak terasa begitu Pak. Nggak terasa, nggak sadar bahwa itu menghancurkan amal kita. Makanya supaya jangan hancur amal kita, ikhlas, mukhlis. Ya. Ada mukhlis, ada mukhlas ya. Itu beda maknanya. Ya, kalau mukhlas itu lebih tinggi dari mukhlis. Kalau mukhlas itu mau dikasih kepahitan oleh Allah, ujian, mau dikasih nikmat, tetap terus bersyukur kepada Allah. Itu mukhlas namanya. Tapi kalau mukhlis itu ya baru sampai pemula ya, kalau dikasih kenikmatan baru bisa dibahas ibadah. Tapi ketika dikasih ujian, tertutup. Itu baru mukhlis. Ya, mudah-mudahan dari mukhlis jadi mukhlas. Amin. Setan itu akan takut, bahkan setan tidak akan bisa menggoda orang yang mukhlas. Kan setan berjanji, lalu biar kamu majlis, aku akan sesatkan Bani Adam semuanya. Illa ibadatan wal mukhlasin, kecuali hamba yang mukhlas. Semua anak Adam itu kata Imam Ghazali, ya, kulnas halqa illal alim. Semua manusia akan hancur kecuali orang yang berilmu. Wal alim halqa illal alim, orang yang berilmu pun hancur kalau tidak mau mengamalkan ilmunya. Wal alim halqa illal mukhlisun, orang yang beramal pun hancur kecuali orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa berdoa. 4 kunci ini harus kita pegang. Pertama apa tadi? Ilmu. Ya, kedua niat. Ketiga sabar. Keempat ikhlas. Lalu apalagi yang mendukung ke kehusuan atau kualitas sholat kita? Termasuk wudhu sebelum kita sholat harus kita jaga, harus kita sempurnakan sebagai wudhu sempurna. Ya, kalau wudhu kita kesempurna, maka sholat kita pun tidak akan sempurna. Wudhunya benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak sesuai dengan mufiqih, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita ada peningkatan wudhu kita kepada kita. Wudhu itu ada 4 macam Pak. Ada wudhu syariat. Wudhu syariat itu berkaitan dengan ilmu fikih. Dalam surat Al-Maidah ayat 9 ada ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wudhu syariat ini adalah basuhlah mukamu, basuhlah kedua tanganmu, usaplah kepala dan basuhlah kedua kaki. Itu wudhu syariat. Wudhu yang sesuai dengan dan sama dengan sunnah-sunnah kita laksanakan supaya kesempurnaan wudhu kita bisa tercapai. Yang kedua, setelah kita level pertama sudah kita penuhi, level kedua wudhu kita itu bukan hanya membasuh anggota wudhu yang tadi kita katakan dalam ilmu fikih, juga kita ketika wudhu level kedua muka yang bismillah pusatnya maksiat, betul nggak? Betul nggak? Di muka ada apa nih? Mata, itu pusat maksiat. Di muka ada apa nih? Bibir, itu pusat maksiat. Dengan wudhu mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa bersih. Makanya anggota wudhu itu muka, tangan, kaki itu pusatnya maksiat. Dengan wudhu insya Allah level kedua
Level ketiga, dengan wudu tentunya muka kita, ya, yang dimana di sini mengeluarkan aura wajah kita. Ketika kita merasa bahagia itu, maka wajahnya berseri-seri. Itu aura, ya. Nah, dengan wudu, mudah-mudahan aura wajah kita itu betul-betul selalu bersinar dan berbahagia. Kepala kita di sini pusat pemikiran kita. Nah, dengan wudu tentunya kita berdoa Allah, mudah-mudahan pemikiran-pemikiran yang kotor dengan wudu bisa menjadi bersih. Dengan kotor terus. Dengan wudu dibasuh tangan kita, ini yang itu adalah simbol kekuasaan. Ya, betul kan? Kekuasaan. Dengan mudah-mudahan kekuasaannya Allah amanahkan kepada kita. Tidak dipergunakan dengan yang jauh. Kekuasaan pakai amanah yang Allah laksanakan sebaik-baik. Kaki kita ini adalah hijul. Itu ibaratnya pendirian kita. Pendirian kita harus teguh, tidak sampai tergoyahkan oleh arus yang akan menghancurkan hambatan, ancaman, tantangan, gangguan sampai mati pun kita harus teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mudah-mudahan pendirian kita sampai zaman ini Allah tetapkan pendirian kami ada di Islam di atas agama Islam hingga akhir kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah wudunya dibereskan, ilmu-ilmu tentang hal-hal yang apa berhubungan dengan ibadah kita laksanakan, kita sempurnakan. Maka selanjutnya pakaian kita, jangan sampai kita mau sholat memakai pakaian yang dari haram, ya, atau hasil apa mencuri, korupsi. Itu tidak mungkin kita akan bisa khusyuk, bisa meningkatkan kekhusyukan kita kalau pakaian yang kita pakai dari pakaian haram. Atau sejadahnya dapat pemberian cewek bisa hati-hati itu uangnya haram itu bisa mengambil juga itu. Itu ya, Masya Allah. Makanya ya Umar bin Abdul Aziz itu dia nggak mau sholat pakai langsung mencium tanah. Luar biasa itu Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang adil, tidak mau memakai fasilitas negara untuk beribadah. Mau disuruh kalau dia ada kantor, kalau datang anaknya, dia dimati lampunya, anaknya berbilang, dia akan ngomongin, wah ya, kenapa ini lampu dimatikan? Ini kita akan ngomong dengan keluarga. Ini kepentingan keluarga, kita nggak boleh memakai fasilitas negara. Luar biasa, subhanallah. Kalau sekarang, fasilitas negara dipakai untuk pribadi. Yang baik rumah fasilitas pribadi dipakai untuk negara. Luar biasa, contoh baru. Selanjutnya, bagaimana kita akan bisa menggapai, bisa menjaga kekhusyukan sholat kalau kita pernah memakan barang yang haram? Nggak mungkin kita bisa khusyuk sholat kita kalau kita mengkonsumsi barang yang haram. Coba kita perhatikan, kita koreksi, apakah kita perlu mengkonsumsi barang haram? Oleh karena kita, walau api, ya, jangankan yang haram, yang subhat pun kalau bisa jangan. Subhat itu apa? Nggak jelas apakah halal atau haram. Ya, kalau bisa tinggalkan, ya, supaya kita bisa mencapai khusyuk dalam ibadah. Pakaian kita harus bersih, zahir wa batin, bersih dalam artian bersih dari najis apapun, mulai dari tersito, juga bersih dari barang yang haram. Makanan kita pun harus halal. Masjidnya tempatnya harus bersih. Makanya masjid itu kalau bisa alhamdulillah ramah lingkungan. Amin. Bisa apa? Ramah anak-anak, ramah lansia, ramah disabilitas. Itu kalau nggak ada kursi. Ini untuk menunjang kekhusyukan kita dalam beribadah. Yang aslinya alhamdulillah. Karena ada kan masjid yang kotor, tidak nyaman. Akhirnya kita tidak bisa khusyuk. Karena jual yang ada di pertemuan kita kali ini, kita simpulkan ya. Kita simpulkan, jadi kita sekarang sudah berada di akhir bulan Rajab. Besok sudah masuk bulan sama Islam. Ya, tentunya mari kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, yang tadi di samping untuk menjaga kekhusyukan sholat, ya, ilmu, ya, apa lagi? Niat, sabar, dan ikhlas. Ya, dan
menggapai menjaga kesuai sholat, ya kita jangan sampai memakai pakaian yang haram atau dari makanan-makanan yang unsur kita yang haram, itu akan menghambat unsur kita di depan. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita keluarga kita selalu jaga dan oleh Allah ya, dari godaan setan, dari perkara yang haram. Dan terakhir juga mudah-mudahan negara kita tetap aman damai. Sesuai dengan perjalanan sholat ketika kita akhir sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti kita menyebarkan kedamaian. Salam itu kan keselamatan, kedamaian kalian. Yang sebelah kanan juga mendoakan kita, yang sebelah kiri juga mendoakan. Saya mendoakan. Berarti setelah sholat kita harus menyebar kedamaian. Walaupun terjadi perbedaan pilihan di kanan dan sendiri ya, dalam pergaulan, mari kita tetap damai, mari kita tetap bersatu. Siap? Insya Allah. Jangan sampai gara-gara beda pilihan masuk di dalam kepentingan terbagi-bagi terkotak-kotak. Alhamdulillah ini alamat kehancuran agama kita kalau kita tidak bersama. Ini saya sampaikan, mohon maaf keseluruhan. Terima kasih perhatian Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu.